Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah agak lama saya tidak mengangkat kabar tentang FPI. Tentu FPI yang baru ya, Front Persaudaraan Islam. Aktivis Katolik titik 2, halangi New FPI bantu korban bencana alam itu menyalahi Alkitab. Ini agak kaget karena kesaksiannya muncul justru dari umat non-muslim. Kita akan simak beritanya ya. Orang atau kelompok yang menghalangi New FPI berbuat baik membantu korban bencana alam berarti menyalahi perintah Alkitab. Demikian dikatakan aktivis Katolik Aloysius Hartono dalam pernyataan yang beredar di WhatsApp Group. Kata Aloysius, orang-orang New FPI, Front Persaudaraan Islam, turut hadir bahkan terdepan di banyak lokasi bencana untuk memberikan bantuan. Ini saya kira informasi yang sudah kita ketahui bersama, disadari atau tidak, diakui atau tidak, peristiwa-peristiwa bencana alam di Indonesia ini selalu didahului. Kalau istilahnya biasanya disebut tim advance, tim pendahulu, atau tim yang terdepan ini ya selalu FPI. Dan kalau kita lihat kaosnya biasanya kalau nggak FPI ya PKS. Nah kemudian setelah itu barulah dari pemerintahan ya, baru dari Badan Penanggulangan Bencana. Kemudian TNI, bahkan FPI dan TNI selalu dikenang di mana-mana sebagai dua kubu yang selalu bahu-membahu mengangkat mayat, mengobati orang sakit. Dan yang sangat fenomenal tentu itu terjadi di tsunami Aceh. Dan saya kira pemerintah tidak bisa menutup mata. Pemerintah harus mengakui karena ini adalah sebuah fakta sejarah. Kalaupun hari ini pemerintah begitu membenci FPI, tanpa keberadaan FPI, maka tidak ada orang-orang yang terdepan dalam menanggulangi bencana. Mereka hadir di Mamuju, mereka hadir di Kalimantan Selatan, mereka hadir di Sumedang, Cianjur, dan banyak lagi lokasi bencana. Walaupun tidak dibiayai oleh pemerintah, bahkan sudah tidak punya nomor rekening lagi untuk menggalang dana, karena sudah dibekukan oleh PPATK, ungkapnya. Ya luar biasa ya, meskipun rekeningnya sudah diblokir karena dianggap ada transaksi yang mengalir dari luar negeri dan dicurigai ada kaitannya dengan kegiatan teroris. Walaupun sebenarnya itu sudah diklarifikasi juga, justru itu untuk bantuan Palestina, Suriah dan sebagainya. Tapi tetap saja kalau yang niatannya membantu, kalau yang kebiasaannya bantu ya tetap saja bantu dengan apapun yang dimiliki. Jadi salut buat Front Persaudaraan Islam. Menurut Aloysius, New FPI membantu korban bencana alam tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan latar belakang apapun. Ya, ini kan memang kemanusiaan ya. Kalau sudah sifatnya kemanusiaan, maka segala persoalan latar belakang orang sudah tidak lagi dilihat. Tapi yang terpenting bagaimana menyelamatkan nyawa secepat-cepatnya. Bagaimana bisa menyambung hidup orang-orang yang terkena bencana. Dan begitu ya. Sungguh, sebagai umat Katolik saya iri. Aneh saja ada kelompok umat Katolik yang aktif membantu umat seperti New FPI ini. Tentu saya sangat bangga. Namun bagi saya, siapapun yang melakukan kebaikan, apalagi membantu korban bencana alam, harus kita dorong dan apresiasi. Karena memang itulah yang diajarkan dalam Alkitab, ungkapnya. Ini luar biasa ya, apresiasi ternyata tidak hanya datang dari kalangan umat Muslim, tapi juga datang dari kalangan umat non-Muslim. Bukan hanya datang dari Indonesia, tapi juga datang dari berbagai negara di belahan pelosok dunia. Saya kira ini menjadi satu tanda keberadaan FPI memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu dalam hal ini terkait dengan konteks tanggap darurat kebencanaan. Aloysius mempersilahkan bagi pihak yang belum tahu untuk mengecek fakta ini, bahwa orang-orang FPI baru saat ini sedang berjibaku memberikan bantuan di banyak lokasi bencana. Ya, saya kira itu memang sudah disorot oleh berbagai media, tentu bukan media mainstream ya. Kalau media mainstream tidak pernah memberitakan atau jarang sekali memberitakan. Tapi yang non mainstream tentu ini sampai kabar di luar negeri pun bertebaran. Ini sampai kemana-mana kabarnya bahwa FPI selalu berada di depan dalam tanggap darurat kebencanaan. Karena itu saya tak habis pikir, bila masih ada orang yang membenci FPI, lihatlah saat ini New FPI aktif membantu korban bencana alam di mana-mana. Dan mereka membantu tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan asal-usul apapun. Hal ini sebetulnya juga telah rutin dilakukan saat mereka masih bernama Front Pembela Islam, atau saya sebut saja Old FPI. Iya memang baju tidak bisa menutupi apa isi hatinya ya. Jadi kalau mau berganti-ganti baju pun
tentu orang akan tetap tahu karena karakternya mudah terlihat. Dalam konteks ini tentu yang datang duluan ke tempat bencana ya FPI hit, mau bajunya baju lama maupun baju baru. Bahkan konon kabarnya kan kemarin itu ada juga di beberapa wilayah yang tanpa atribut karena memang belum sempat dibuat atributnya, tapi spanduknya ada gitu. Menurut Aloysius, pihak yang mengecam FPI justru tidak memberikan bantuan apa-apa untuk rakyat Indonesia yang ditimpa kemalangan. New FPI lebih baik dari kebanyakan pembencinya. Hal ini tak bisa kita pungkiri. Ya, kalau mau ngadu-ngadu kemanfaatan gitu, hebat-hebatan kemanfaatan, saya kira memang agak sulit untuk ditandingi ya. Ya terutama dalam konteks kebencanaan ini. Karena FPI selalu berada di garda terdepan dalam mendatangi para korban bencana dan membantunya. Ya apalagi tentu kalau dibandingkan dengan orang-orang yang bisanya hanya nyinyir saja kepada FPI, maka tentu tidak akan mungkin dibandingkan. Siapa misalkan? Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kuntadi, Ade Armando. Nggak ada tuh. Ya tugas mereka kan hanya untuk menghantam kepentingan umat Islam ya. Hanya untuk menghantam upaya-upaya yang dilakukan oleh umat Islam, mengembangkan pemahaman, mengembangkan ajarannya. Saya kira kan tugas mereka ada di situ. Jadi ya tentu kita harus senantiasa bersiap untuk mengcounternya dan dia tidak boleh lelah. Kalau mereka tidak lelah barangkali karena dibayar, ya kita tidak akan lelah insya Allah karena lillahi ta'ala. Begitu ya. Apapun agama dan keyakinan kita, mari jauhi dendam dan kebencian. Saatnya kita berangkulan demi untuk kebaikan bangsa ini ke depan, supaya mampu melewati segala permasalahannya. Oke, baik, ini namanya Aloysius Hartono. Saya kira salam kenal Pak. Mudah-mudahan kita disempatkan untuk bertemu dan berdiskusi tentang apapun yang bisa kita kembangkan menjadi kemanfaatan untuk bangsa ini. Karena kita perlu ruang-ruang diskusi ini terus diperbanyak. Tidak melulu hanya berkait dengan umat Islam, karena ya Indonesia terdiri dari beragam agama, beragam pemahaman, beragam keyakinan, dan bahkan beragam perspektif. Dan itu yang harus kita samakan terus-menerus. Kita mencari titik samanya, bukan memaksakan perspektif kita kepada orang lain. Bukan kita menerima begitu saja perspektif orang lain untuk kita akui. Tapi kita atas kesadarannya, gitu, atas pemahaman yang kita kaji bersama, saya kira itu bisa kita lanjutkan menjadi sebuah karya-karya baru untuk kemajuan Indonesia, untuk membantu Indonesia keluar dari keterdesakan akibat COVID-19 ini. Ya mudah-mudahan segala upaya dan niat baik kita terus terjaga, ya, tidak tergelincir dalam kepentingan-kepentingan yang sesaat. Dan tentu dengan Pak Aloysius dan kawan-kawan yang lain kita bisa membangun ukhuwah wataniyah sebagai sesama anak bangsa. Dan tentu yang menjadi topik pembicaraannya adalah bagaimana penanggulangan kebencanaan ini. Mudah-mudahan semua para korban bencana, baik longsor, banjir, dan sebagainya, itu tetap diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimampukan untuk terus mampu berpikir optimis, melihat selalu sisi-sisi positif dari setiap kejadian yang menimpa. Karena optimisme dan pesimisme itu lebih terkait pada bagaimana pemilihan kita untuk berpikir positif atau negatif. Dalam situasi senegatif apapun, selalu ada ruang untuk kita mengembangkan optimisme. Selalu ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dan kita kembangkan. Dalam situasi sebagus apapun, sepositif apapun, senantiasa selalu ada ruang-ruang untuk diambil yang salahnya, untuk diambil yang negatifnya, ya. Untuk kemudian dijadikan alasan-alasan untuk tidak move on, untuk tidak beranjak dari tempat duduk. Karena itu adalah sebuah pilihan, maka tentu kita akan pilih optimisme untuk membangun negeri ini. Insya Allah.